Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang materi peran teknologi dalam pengembangan rencana bahasa. Kelompok 4 sendiri terdiri dari Desi Kartikasari dengan akhiran NPM 06, selanjutnya ada Dianti Nasiha dengan akhiran NPM 10, selanjutnya ada Kein Alifa Mardiani dengan akhiran NPM 20, selanjutnya ada Liana Ataya Adani dengan akhiran NPM 23, Resti Anggraini Komarudin dengan akhiran 30, dan yang terakhir ada Revalina Faula Fiahe dengan akhiran NPM 137. Abstrak. Teknologi menjadi peran penting dalam pengembangan rencana bahasa dengan memfasilitasi akses yang lebih mudah ke sumber daya linguistik, dengan memungkinkan pengujian dan evaluasi bahasa yang lebih efektif, serta mendukung pembelajaran dan pengajaran bahasa. Artikel ini menjelaskan bagaimana teknologi memberikan akses yang luas terhadap kamus korpus teks dan sumber daya bahasa lainnya untuk mengembangkan kosakata, tata bahasa, dan sistem tulisan yang lebih baik. Penggunaan aplikasi dan perangkat lunak memungkinkan pengumpulan data bahasa secara real-time untuk evaluasi dan perbaikan bahasa yang direncanakan. Selain itu, teknologi juga mendukung pembelajaran bahasa melalui platform daring dan aplikasi penerjemah, memperluas jangkauan dan aksesibilitas bahasa yang direncanakan. Namun perlu diingat bahwa keberhasilan perencanaan bahasa tetap bergantung pada pemahaman mendalam tentang linguistik dan konteks sosial budaya, sehingga penggunaan teknologi harus diintegrasikan dengan bijak. Yang pertama ada pendahuluan. Pembelajaran berbasis teknologi adalah pendidikan berbasis cyber atau dunia maya. Unsur terpenting dalam pendidikan ini adalah bagaimana pesan yang berisi life skill tersebut mendarat dengan baik di benak peserta pendidik, sehingga peserta didik ini dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, dalam dunia teknologi pun sekarang semakin mendominasi kehidupan manusia, sehingga pada zaman kini manusia sangat bergantung pada teknologi itu sendiri. Dampak dari perkembangan teknologi tersebut dirasakan di semua bidang tak terkecuali bidang pendidikan yang dalam hal ini perkembangan bahasa Indonesia. Lalu peran teknologi dalam perkembangan bahasa Indonesia ini membantu masyarakat dan warga negara asing untuk mempelajari dan memahami bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Terdapat dua rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana peran teknologi dalam memperluas akses dan meningkatkan efisiensi pembelajaran bahasa Indonesia. Yang kedua, bagaimana teknologi dapat digunakan untuk mendukung proses perencanaan bahasa dalam rangka melestarikan dan mengembangkan bahasa Indonesia. Selanjutnya ada 3 kajian teori. Yang pertama yaitu bahasa. Menurut Haier, pada tahun 2003 halaman 30, bahasa adalah alat verbal untuk komunikasi. Yang kedua, perencanaan bahasa. Perencanaan bahasa merupakan upaya untuk mengarahkan perkembangan dan juga perubahan bahasa menuju arah yang diharapkan. Selanjutnya, teknologi. Teknologi merupakan suatu program atau desain untuk alat bantu sebagai tindakan yang dapat mengurangi ketidakpastian dalam sebuah hubungan sebab akibat dalam mencapai suatu hal yang diinginkan. Lalu, metode yang digunakan untuk membuat artikel dengan melihat dari jurnal lain disebut tinjauan pustaka atau review literatur. Dalam metode ini, penulis melakukan pencarian terhadap jurnal-jurnal terkait topik yang akan dibahas. Kemudian, mengumpulkan informasi penting dari jurnal-jurnal tersebut untuk disajikan dalam artikel baru. Tujuan dari metode ini adalah untuk menyajikan pemahaman yang komprehensif tentang topik yang dibahas berdasarkan penelitian sebelumnya. Akses teknologi perencanaan bahasa. Di zaman yang serba maju ini, teknologi menjadi bagian yang sulit sekali lepas dari kehidupan sehari-hari. Dalam konteks pengembangan rencana bahasa, tentunya peran teknologi tidak bisa diabaikan begitu saja, sebab akan sangat berguna. Melihat teknologi yang semakin maju, paradigma dalam pengembangan bahasa pun berubah secara signifikan. Kita dapat memanfaatkan teknologi tidak hanya sebagai alat bantu, tetapi juga lebih dari itu. Teknologi mampu menjadi pendorong utama guna memperluas jangkauan yang disebarkan, meningkatkan efisiensi pengembangan rencana bahasa, bahkan meningkatkan kualitas terkait rencana bahasa yang dihasilkan. Akses terhadap teknologi dapat dimanfaatkan dengan berbagai cara. Yang pertama, kamus online.
Di era teknologi digital, akses terhadap kamus online telah menjadi alat penting dalam perencanaan bahasa. Yang kedua, korpora digital. Penggunaan korpora digital menjadi semakin penting dalam menganalisis pola bahasa yang digunakan dalam konteks yang berbeda. Yang ketiga, aplikasi perencanaan bahasa. Aplikasi perencanaan bahasa membaca aplikasi khusus yang memberikan informasi tentang perencanaan bahasa dan aturan tata bahasa dapat menjadi langkah penting dalam memperluas akses masyarakat terhadap aturan bahasa yang ada. Kemudian yang terakhir, ada kolaborasi online. Kolaborasi online platform seperti Google Dokumen, GitHub itu menyediakan software efektif bagi karyawan bahasa secara kolaboratif untuk mengembangkan dan memperbarui rencana bahasa. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan perencanaan bahasa dalam teknologi. Perencanaan bahasa Indonesia dalam teknologi adalah bagian integral dari upaya untuk meningkatkan penggunaan dan aksesibilitas bahasa Indonesia dalam era digital, mengembangkan dan mengimplementasikan standar, aturan, dan teknologi yang mendukung penggunaan bahasa Indonesia dalam berbagai platform teknologi, membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang struktur bahasa, variasi regional, dan kebutuhan pengguna. Selanjutnya, ada pun beberapa permasalahannya. Yang pertama, kebijakan standarisasi. Pentingnya standar bahasa yang jelas adalah untuk memastikan konsistensi dalam penggunaan bahasa di berbagai aplikasi dan sistem. Yang kedua, pengenalan bahasa alami. Bahasa Indonesia memiliki kompleksitas struktur kalimat yang tinggi, variasi dialek yang banyak, serta penggunaan slang yang luas. Ketiga, ketidakseimbangan sumber daya. Kurangnya sumber daya seperti korpus teks besar dalam bahasa Indonesia dapat menjadi hambatan untuk pengembangan teknologi bahasa. Yang keempat, penggunaan bahasa formal dan informal. Bahasa Indonesia memiliki variasi formal dan informal yang signifikan. Hal ini memerlukan pengembangan model yang sensitif terhadap konteks untuk memastikan pemahaman yang akurat. Dan yang terakhir, pengenalan entitas bernama. Entitas ini dalam bahasa Indonesia dapat menjadi tantangan karena variasi nama yang ada dan adanya kecenderungan penamaan yang berbeda. Baik, materi selanjutnya yaitu pembelajaran dan pengajaran bahasa yang didukung oleh teknologi. Pembelajaran dan pengajaran bahasa yang didukung oleh teknologi antara lain yaitu akses ke sumber belajar, aplikasi pembelajaran, kelas daring dan webinar, alat bantu penerjemahan, kemampuan untuk berlatih mandiri, serta kolaborasi dan komunikasi. Nah, ada contoh penggunaan platform daring, aplikasi penerjemah, dan alat bantu bahasa yang menunjang pembelajaran, yaitu platform pembelajaran daring, kamus digital, aplikasi penerjemah, aplikasi pembelajaran bahasa langsung, situs web pembelajaran bahasa. Selanjutnya yaitu alasan mengapa teknologi sangat vital dalam konteks ini dikarenakan aksesnya yang lebih luas, kemudahan akses, peluang pembelajaran daring, kolaborasi dan komunikasi, inovasi dalam metode pembelajaran dan penerjemahan otomatis. Selanjutnya terdapat linguistik dan konteks sosial budaya, di mana menggarisbawahi bahwa teknologi meskipun penting hanya merupakan sebuah alat dalam konteks perencanaan bahasa, yang artinya teknologi seperti mesin terjemahan atau analisis teks adalah instrumen yang berguna, tetapi tidak mencukupi sendirian dalam mencapai keberhasilan dalam perencanaan bahasa. Nah, terdapat 3 aspek utama yang masih sangat diperlukan: pemahaman mendalam tentang linguistik dan pemahaman tentang konteks sosial budaya. Yang pertama itu terdapat pemahaman tentang linguistik, yang kedua pemahaman tentang konteks sosial budaya, dan yang ketiga itu terdapat aspek-aspek linguistik dan konteks sosial budaya. Nah, selanjutnya ada beberapa alasan mengapa penting untuk menggunakan teknologi sebagai pendukung dalam proses perencanaan bahasa. Yang pertama itu ada efisiensi, yang kedua ada skalabilitas, yang ketiga ada aksesibilitas, dan yang terakhir ada inovasi.
Baik, selanjutnya ada kesimpulan. Secara keseluruhan, teknologi telah menjadi kekuatan yang berdominasi dalam pembelajaran bahasa dan perencanaan bahasa modern. Melalui platform pembelajaran daring, aplikasi penerjemah, kamus digital, aplikasi pembelajaran langsung, situs web pembelajaran bahasa, dan berbagai inovasi lainnya, akses terhadap sumber daya pembelajaran bahasa telah diperluas secara signifikan. Namun, meskipun teknologi memberikan keuntungan besar dalam hal aksesibilitas, teknologi hanya merupakan alat. Kesuksesan pembelajaran bahasa masih sangat bergantung pada pemahaman yang mendalam tentang linguistik dan konteks sosial budaya. Oleh karena itu, penggunaan teknologi dalam pembelajaran bahasa harus diiringi dengan kesadaran akan batasannya dan upaya untuk memperdalam pemahaman manusia tentang bahasa dan budaya. Dengan menggunakan teknologi secara bijaksana dan memadukan dengan pemahaman yang mendalam tentang bahasa dan budaya, kita dapat merencanakan program-program pembelajaran bahasa yang lebih efektif, inklusif, dan menarik bagi pembelajar di seluruh dunia. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.